Halo, selamat siang Pak. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proposal yang telah kami buat dan susun bersama. Nah, untuk proposal yang kami buat itu mengenai sharing dharma anti narkoba, kesadaran dan pencegahan narkoba sejak dini di Viara Budi Bakti Batam. Nah, di kelompok 3 ini kita ada 6 anggota, yaitu terdiri atas Kolen Cendana Tok dengan NPM 224052, Vicky Riolim dengan NPM 2242058, kemudian ada Jolin dengan NPM 2242063, kemudian saya sendiri Cornelius Anderson dengan NPM 2242087, terus ada Axel Wilson dengan NPM 2242095 dan juga Selvina dengan NPM 1942201. Untuk mengawalinya, di sini kita ada membahas beberapa poin juga, yaitu poin pertama itu latar belakang, kedua itu tujuan kegiatan, yang ketiga itu lokasi dan khalayak sasaran, yang keempat kita ada alat dan bahan, kelima itu metode pelaksanaan, dan yang keenam itu biaya dan juga jadwal kegiatan. Latar belakang dari proposal ini, menurut ajaran Buddha, pikiran sangat terkait erat dengan tubuh, sehingga kondisi mental mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Sangat Buddha dan para arahat dapat berkonsentrasi pada parita sutta tanpa bantuan dari yang lain. Namun ketika mereka sakit, lebih mudah bagi mereka untuk mendengarkan apa yang orang lain bacakan dan dengan demikian memusahkan pikiran mereka pada dhamma yang terkadang terkandung dalam sutta-sutta daripada memikirkan dhamma dengan sendiri. Tidak ada obat yang lebih baik daripada kebenaran dhamma untuk penyakit mental dan fisik yang merupakan penyebab dari semua penderitaan dan kemalangan. Terutama pada zaman sekarang muncul berbagai kepikiran tidak benar yang dalam menghadapi penyakit mental maupun fisik. Salah satunya adalah kaum muda yang rentan untuk mengonsumsi narkoba karena pengaruh sosial atau kondisi mental yang memburuk. Konsumsi narkoba ini berisiko dan dapat menyebabkan kematian. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang, diperlukan suatu tindakan preventif secara sejak dini. Selanjutnya, giliran saya untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan penyuluhan narkoba ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan lebih kepada siswa-siswi mengenai narkoba. Kami ingin menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan siswa-siswi untuk menghindari hal-hal negatif, terutama penyalahan narkoba, dan aktif mewujudkan kehidupan yang sehat, yang optimal. Pelajar adalah masa depan bangsa, jadi kita harus dapat memahami bahaya dan dampak dari narkoba. Pelajar harus tahu apa akibat dari penggunaan narkoba bagi kesehatan dan apa saja hukuman yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menjauhi narkoba. Kami dapat dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi tingkat konsumsi narkoba di Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai lokasi dan sasaran. Jadi untuk lokasi kegiatan sharing dhamma anti narkoba ini akan dilakukan di Vihara Budi Bakti, Jalan Pembangunan Lubuk Baja, Kota Batam. Buat yang nggak tahu, Vihara Budi Bakti ini merupakan salah satu vihara tertua di Kota Batam. Hal ini membuat Vihara Budi Bakti itu sangat dikenal sama masyarakat-masyarakat sekitar, terutama masyarakat Kota Batam. Terus nggak sedikit juga turis-turis yang datang ke vihara buat sembayang, buat foto-foto, dan lain-lain. Lalu untuk sasarannya itu kegiatan sharing dhamma anti narkoba ini partisipannya itu siswa-siswa SMP. Hal ini dikarenakan di usia SMP itu adalah usia pertumbuhan menuju masa remaja, yang dimana di masa-masa tersebutlah harus ditanamkan dan dibentuk pemikiran yang benar agar tidak menuju kepada jalan yang salah. Baiklah, selanjutnya itu adalah alat dan bahan. Jadi alat-alat yang kita gunakan ini seperti laptop, proyektor, remote presenter, software desain presentasi, dan juga cutter. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan di proyek kali ini itu seperti promosi poster, kertas kado, kotak pensil, parfum, dompet, dan juga isolasi. Yang kelima adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan merupakan metode atau cara-cara secara sistematis dari tahap awal pengerjaan hingga dengan akhir. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Vihara Budi Bakti dengan target
siswa atau siswa-siswi SMP yang hadir di lokasi untuk melakukan kegiatan puja bakti. Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap sosialisasi, di mana di sini akan dilakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SMP tentang pengertian narkoba, cara menghindari narkoba, dan penyalahgunaan narkoba dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tahap ice breaking, di mana di sini setelah presenter menjelaskan materi akan diberikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi, dan yang bisa menjawab tentunya akan diberikan hadiah-hadiah yang menarik. Yang ketiga adalah penyampaian kesimpulan. Setelah semuanya berakhir, tentunya harus ada kesimpulan. Di sini akan dijelaskan secara singkat bagaimana cara menghindari narkoba dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah tahap pembagian kuesioner. Di sini sebagai bahan evaluasi program, maka kita akan memberikan kuesioner kepada siswa-siswi SMP yang hadir sebagai bahan evaluasi keberhasilan. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 tentang biaya dan juga jadwal. Nah, sebuah kegiatan pasti memiliki estimasi biaya dan juga jadwal perkiraan yang akan kita terapkan ke kegiatan tersebut. Nah, kita bisa awalin dari biaya rincian biayanya. Pertama itu kita ada biaya promosi dan juga publikasi. Itu meliputi promosi-promosi seperti poster dalam media sosial. Nah, itu kita estimasikan 20.000. Kemudian untuk biaya pelaksanaan kegiatan, ini dibagi untuk operasional kegiatannya. Contoh kayak hadiah ice breaking untuk siswa-siswa sekolah minggu. Terus untuk kegiatan operasional lainnya, itu kita estimasikan sebanyak 80.000. Kemudian untuk biaya konsumsi, ini kita estimasikan untuk biaya konsumsi para anggota. Untuk biaya makan dan juga minum, itu kita sebesar 180.000. Kemudian untuk biaya transportasi, untuk 6 anggota, dari tahap perencanaan sampai juga tahap pelaksanaan kegiatan itu 300.000. Kemudian untuk biaya jaga-jaga lainnya itu sebanyak 50.000. Jadi total keseluruhan biaya yang akan kita keluarkan itu sebanyak 630.000 menurut perkiraan atau estimasi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian jadwal. Nah, di sini kita ada 8 poin jadwal yang akan kita jabarkan di presentasi ini. Yang pertama itu kita ada perencanaan konsep, penyiapan proposal, dan juga review proposal awal yang akan dilakukan pada minggu pertama kegiatan ini. Jadi di minggu pertama ini kita akan melakukan 3 poin ini. Kemudian untuk minggu keduanya kita akan mengajukan proposal kepada pihak Vihara Budi Bakti agar menunggu konfirmasi dari pihak Vihara Budi Bakti. Kemudian untuk minggu ketiganya, apabila pengajuan proposal sudah disetujui oleh pihak Vihara Budi Bakti, kita akan melakukan promosi dan juga publikasi. Jadi kita bakal untuk share poster, kita bakal post posternya juga. Kemudian untuk penyusunan kuesioner online bakal dilakukan di minggu ketiga juga. Jadi di sini kita bakal mengumpulkan kuesioner-kuesioner yang akan diisi oleh siswa-siswa mungkin atau mahasiswa tentang gerakan anti narkoba ini. Kemudian untuk minggu keempat, ya kita akan melakukan pelaksanaan programnya. Jadi kita akan pergi ke Vihara untuk melakukan penyuluhan tentang gerakan anti narkoba kepada siswa-siswa sekolah minggu SMP. Kemudian kita ada evaluasi pelaksanaan program juga. Jadi setelah kita pelaksanaan program, kita akan melakukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk minggu kelimanya, kita akan bersama-sama menyusun tentang laporan hasil akhir dari kegiatan ini. Nah, di sini kita udah sampai ke penghujung slide. Jadi untuk gambaran dari kelompok 3 itu mengenai gerakan anti narkoba yang akan kita penyuluhan di Vihara Budi Bakti seperti itu. Semoga untuk penjelasan dari PPT kami ini jelas dan juga dapat dimengerti secara baik oleh para pendengar ataupun pembaca. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan dari video kami. Terima kasih. Namo Buddhaya.